Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang modul 1.1a9, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Desi Sugiharyana, SPD, calon guru penggerak angkatan 3 dari SDN 1 Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam program guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Wiwi Parluki dan pendamping Bapak Fauzan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pemikiran saya sebelumnya adalah yang pertama, murid seperti kertas kosong yang bisa guru isi dengan tulisan, coretan, warna, dan bentuk sesuai dengan keinginan sang guru. 2. Guru satu-satunya sumber materi. 3. Guru menerapkan disiplin positif tanpa melihat kebutuhan anak didik. Yang keempat, guru mengajar dengan target pencapaian kurikulum tanpa melihat kebermaknaannya bagi sang anak. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memahami bahwasannya murid bukanlah kertas kosong, namun memiliki kodrat alam yang harus seimbang dengan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Seperti dari masa ke masa di mana anak itu tumbuh pasti berbeda, mengikuti sesuai dengan zamannya. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Guru bukanlah satu-satunya sumber materi. Murid harus merdeka belajar sesuai kebutuhan tanpa paksaan, tekanan. Namun murid aktif mencari tahu, bukan pasif menanti diberitahu. Guru seharusnya menerapkan disiplin positif tanpa harus memberikan hukuman fisik atau ucapan yang dapat mengkerdilkan jiwa sang anak. Penerapan disiplin seharusnya berupa pembinaan, bukan punishment atau hukuman, sehingga terjalinlah ikatan hati ke hati antara sang guru dengan sang murid. Pembinaan seperti ini berdampak positif sehingga anak tidak akan mau mengulangi kesalahannya karena kesadaran dari diri sendiri. Guru seharusnya mengajar dengan mengutamakan kebutuhan sang anak, karakter anak, potensi, minat, dan bakat. Bukan hanya berpedoman pada tolak ukur target pencapaian kurikulum. Pada dasarnya, anak masih senang bermain, sehingga tugas seorang guru adalah among-ngemong, yakni menuntun mereka menyesuaikan potensi, bakat, dan minat sesuai kebutuhannya, sehingga materi tercapai, murid bahagia, sejahtera, merdeka. Belajar sesuai kebutuhan murid umumnya akan lebih melekat di hati mereka sehingga mudah diingat. Selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dengan siswa saya untuk menerapkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center, melibatkan murid dalam keseluruhan pembelajaran dan guru tugasnya hanya menuntun, membimbing, dan mengarahkan muridnya.
Melakukan pembelajaran menyenangkan diselingi dengan games, karena pada dasarnya materi akan lebih melekat pada jiwa sang anak apabila dilakukan dengan otak kanan, kiri, dan jasmani ikut bergerak. Mengarahkan anak didik untuk membuat hasil akhir pembelajaran berupa produk, karena produk akan mudah diingat dari prosesnya dan hasilnya, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan melekat pada siswa. Yang terakhir, membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Demikian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.